Dirilis pertama kali pada tahun 2021, All New Toyota Land Cruiser 2021, LC300, terbaru mulai dijual di pasar Jepang pada Agustus tahun 2021. LC300 tersedia dalam 5 pilihan model dan 2 pilihan mesin. LC300 merupakan generasi ke-6 dari model berorientasi kemewahan pengganti seri 200 yang sudah beredar sejak 2007. Seperti edisi sebelumnya, Land Cruiser LC300 ini masih mempertahankan kesan premium untuk bersaing dengan penantang asal Eropa. Tapi Toyota juga tak lupa membawa gaya berkendara di semua jalan yang menjadi akar dari setiap kendaraan Land Cruiser. Beberapa fitur juga dipersiapkan untuk memberikan rasa berkendara di jalanan off-road yang tetap gagah, elegan dan garang. Hai pemirsa, jumpa lagi di Star Neira. Toyota Land Cruiser 300 dirilis awal tahun 2022 di Indonesia. Untuk awalnya tersedia dalam 2 model 4-wheel drive yaitu tipe VXR dan GR Sport dengan tipe mesin 3.3 liter diesel engine untuk tipe VXR dan GR Sport dan 3.5 liter petrol engine untuk tipe VXR. Namun pada peluncuran pertama LC300 di Indonesia kali ini, Toyota Astra Motor masih membawa mesin diesel twin turbo V6 3.3 liter, dan untuk versi mesin bensinnya 3.5 liter belum dirilis. Untuk itu, mari kita simak spesifikasi Toyota LC300 tahun 2022 ini. Yang pertama, eksterior Toyota Land Cruiser 2022. Penggemar Land Cruiser sepertinya masih nyaman dengan tampilan eksterior lama. Meskipun LC300 menggunakan sasis baru, namun panjang keseluruhan, jarak sumbu roda, dan sudut approach angle dan departure angle yang masih tetap sama dengan Land Cruiser seri 200. Kap yang tinggi di tengah, tak hanya menambah sisi macho dari mobil, tapi juga diklaim untuk meningkatkan visibilitas berkendara. Mengikuti tren saat ini, LC300 mempunyai grill baru yang lebih lebar dibandingkan LC200. Grill mesh hitam menggantikan unit krom pada varian GR Sport, membuatnya lebih sporty dibandingkan model standar yang fokus pada tampilan yang elegan. Tampak samping yang kuat dan besar masih dipertahankan, sedikit boxy dan dibuat menjulang tinggi sebagai bagian dari desain khas Land Cruiser. Ban besar dengan ground clearance mencapai 230 mm, memudahkan Anda untuk berkendara dalam medan off-road. Didukung dengan footstep untuk membantu penumpang masuk ke dalam kabin. Anda bisa menemukan fender berbentuk persegi yang menonjol serta garis jendela yang terangkat di belakang, memberikan tampilan yang lebih dinamis pada mobil ini. Begitu pula pada tiang kaca spion juga telah dipindahkan ke sisi pintu. Selain untuk visibilitas yang lebih baik, juga dipercaya untuk meningkatkan aerodinamika saat berkendara. Di bagian belakang, Toyota masih enggan untuk mengubah tampilannya yang memang sudah terkesan kokoh dari dulu. Namun untuk tampilan yang lebih futuristik, mobil ini mendapatkan lampu belakang berbentuk trapesium, membawa kesan boxy hingga ke bagian belakang. Emboss Land Cruiser tepat berada di bawah logo Toyota, dilengkapi dengan spoiler yang terintegrasi dengan pintu belakang. Yang kedua, interior Toyota LC300. Berbeda dibandingkan desain eksteriornya, bagian dalam Land Cruiser menghadirkan perubahan yang lebih signifikan pada bagian kabin. Menyatukan gaya modern dengan beragam fitur baru dengan mode klasik menggunakan tombol fisik, tapi dengan ubahan posisi dan desain bezel dan piano black baru yang menawan. Land Cruiser terbaru kini dibekali dengan layar 9 inci bergaya floating dengan opsi 12,3 inci yang tentunya lebih besar. Bagian atas panel instrumen horizontal memiliki satu tombol baru untuk memilih mode berkendara, serta switch untuk mengontrol berbagai fungsi di dalam kabin, seperti AC, sistem audio, sistem berkendara, dan torsi penggerak. Setir berlapis kulit dengan tombol multifungsi berguna untuk mempermudah Anda mengakses berbagai fitur selama berkendara. Dan kesan premium pada mobil ini terletak pada aksen bruset krom dan kayu yang terpasang pada lingkar bagian bawah setir. Secara umum, tata letak dashboard pada Toyota LC300 benar-benar sangat elegan. Fitur Land Cruiser cukup unggul untuk menambahkan kenyamanan ketika berkendara, termasuk di dalamnya kursi dengan pemanas dan berventilasi di baris pertama dan kedua, dilengkapi sandaran tangan di tengah dengan bukaan 2 sisi seperti yang ditemukan pada Lexus LX. Toyota juga merevisi tata letak tempat duduk untuk memaksimalkan kenyamanan bagi penumpang di bangku baris kedua, meningkatkan ruang bagasi, dan membantu perlindungan benturan. Hal ini dilakukan dengan membenahi struktur dan posisi baris kedua dan ketiga. Ada pula tambahan fungsi power folding untuk kursi baris belakang. Benar-benar praktis seperti edisi sebelumnya, Land Cruiser menghadirkan pengendaraan off-road dibantu dengan berbagai fitur penunjang. Fitur ramah off-road termasuk diferensial selip terbatas dengan torsen opsional, sistem multi-terrain select yang sekarang beroperasi dalam mode penggerak 4 roda serta sistem pengendaraan auto, dirt, sand, mud, snow, dan rock.
Yang ketiga, fitur safety Toyota LC300. Secara umum desain dari Land Cruiser menerima rangkaian sistem keselamatan Toyota Safety Sense terbaru. Beberapa fitur yang ditawarkan seperti deteksi pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan lain untuk pengereman darurat otonom, pengereman otomatis dengan kecepatan rendah, kontrol untuk salah injak pedal, serta lampu peringatan saat hendak pembukaan pintu, serta fitur-fitur canggih lainnya. Yang keempat, fitur entertainment Toyota LC300. Perlengkapan di dalam kabin termasuk kotak pendingin opsional yang bisa ditambahkan untuk membawa makanan maupun minuman tetap segar, serta ditambah dengan ionizer udara nano dari Panasonic untuk menjernihkan udara di dalam kabin. Dan yang terbaru, ada pembaca sidik jari pertama Toyota pada tombol starter untuk autentikasi pengemudi. Yang kelima, dapur pacu Toyota LC300. Ini yang paling penting dan ditunggu-tunggu, yaitu kedatangan senjata baru, mesin bensin baru, 3500 cc twin turbo V6 menggantikan mesin V8 yang lama. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 415 PS pada 5200 rpm dan torsi puncak 650 Nm di putaran 2000 rpm hingga 3600 rpm. Tenaganya naik 29 PS dan torsi juga naik 108 Nm daripada mesin V8 sebelumnya. Sementara untuk mesin diesel twin turbo V6, kapasitasnya 3346 cc, atau 3,3 liter, dengan menghasilkan tenaga maksimal 309 PS pada 4000 rpm dengan torsi maksimum 700 Nm pada putaran 1600 rpm hingga 4000 rpm. Toyota mengklaim konsumsi bahan bakar LC300 VXR, 8,9 liter per 100 km, dengan mengeluarkan 235 gram emisi karbon dioksida. Yang ketujuh, dimensi Toyota LC300. Land Cruiser 300 menggunakan versi ladder frame terbaru dari Toyota New Global Architecture, TNGA. Dengan new welding terbaru, sasis dibuat 20% lebih kaku dan kuat untuk meningkatkan kualitas pengendaraan dan keamanan ketika terjadi tabrakan. LC300 memiliki tinggi 1950 mm, panjang 4980 mm, lebar 1980 mm dengan jarak sumbu roda 2850 mm yang menghasilkan total 2630 kg berat tanpa muatan. LC300 juga memiliki ground clearance 235 mm. Yang keenam, transmisi dan suspensi Toyota LC300. Mesinnya disandingkan dengan gearbox otomatis 10 percepatan direct shift. Dengan rentang penguncian yang lebih luas, langkah gigi yang lebih kecil, dan penyebaran rasio yang lebih luas, membuatnya mampu memberikan pengendaraan yang lebih mulus, meningkatkan efisiensi bahan bakar berkecepatan tinggi dan peningkatan akselerasi serta kinerja pada kondisi off-road. Sedangkan untuk suspensi LC300 menggunakan double wishbone, independent, stabilizer bar, twin tube shock absorber untuk suspensi bagian depan dan four links, stabilizer bar, twin tube shock absorber, lateral control arm untuk suspensi bagian belakang. Peningkatan pada Toyota LC300 bukan hanya pada tampilan yang lebih gagah dan maskulin, tapi perubahan spesifikasinya sangat drastis. Mulai dari penggunaan mesin V6 yang menggantikan model V8, sasis baru TNGA yang lebih kokoh dan ringan, serta beragam fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dan hiburan di dalam kabin. Untuk harga, menurut informasi dari dealer Toyota Astra Motor, LC300 yang dirilis awal 2022 ini sekitar 2,4 miliar untuk VXR dan GR Sport. Bapak Ibu yang merasa sudah mendapatkan tag dan sudah mendapatkan informasi dari tim sales serta dari tim Toyota yang mungkin sekarang masuk ke sesi kedua yang ingin mencoba test drive unit, saya ajak untuk langsung menuju ke area luar. Disilakan.